tidak ada kerjasama saat ini. Eight of Pentacles itu adalah kolaborasi yang berada dalam satu vibrasi atau satu frekuensi, dan yang mengcross dia adalah the Six of Wands. Ini pengen menang guys ya. Jadi nggak bisa kerjasama karena selalu pengen menang sendiri. Yang terjadi saat ini ya kami mempertahankan Ten of Pentacles saja. Tapi sebenarnya kalau ditanya apakah masih ada keharmonisan di situ, udah jauh banget. Kamu lelah dengan ini semua ya guys. Apapun nanti deck yang kamu pilih, ingatlah yang paling penting adalah kamu harus bertindak dengan yakin dan percaya diri, oke? Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya, dilancarkan rencana-rencananya dan dimudahkan urusannya. Amin, 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 amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel guys, bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah special reading pick a deck. Readingan khusus untuk kamu melatih intuisi guys, dengan memilih deck yang tepat berdasarkan your higher self advice ya. Kamu pasti sudah tahu deck mana yang harus kamu pilih, dan aku hanya akan membantu kamu menerjemahkan kartu-kartu yang keluar dari deck tersebut mengenai sebuah situasi yang akan kita bahas sebentar lagi. Oke, apa situasi yang mau kita bahas? Yang mau kita bahas adalah alasan kenapa dia berubah. Oke. Saat ini kamu merasa orang yang sedang kamu fokuskan ya, atau yang lagi dealing sama kamu saat ini berubah. Tidak seperti yang dulu, berbeda. Kali ini sudah berbeda, tidak kayak yang biasanya. Oke. Dan kemudian kamu mulai bertanya-tanya. Kamu bertanya-tanya kira-kira apa penyebabnya atau apa alasan dia berubah menurutmu. Oke. Itu yang akan kita bahas guys dalam bentuk readingan pick a deck ya. Tapi yang pertama aku mau lihat adalah dari sisi kamu, energi kamu. Kenapa kamu merasa ada perubahan? What's going on with you? Sehingga kamu menganggap orang yang kamu fokuskan saat ini berubah atau telah berubah, tidak seperti yang dulunya, oke? Dan kemudian setelah kita membahas dari sisi kamu dan kamu merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan, lalu tertarik untuk menguji intuisimu guys, untuk mendapatkan informasi lebih detail mengenai alasan dia berubah, kamu bisa ikutan dalam acara pick a deck ini. Dan kemudian setelah berhasil memilih deck yang ingin kamu lihat, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungannya berdasarkan deck yang kamu pilih secara eksklusif ya guys. Ada 3 link yang aku siapkan di situ, nyawer.co, Sosiabas, dan The Patreon. Mudah-mudahan aman-aman dan lancar-lancar saja linknya. Tapi kalaupun ada kendala, silahkan chat ke aku guys. Nanti aku tak bantu gimana caranya supaya kendala tersebut bisa teratasi ya. Oke. Ini readingan berlaku untuk all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars. Dan karena aku bicara ke banyak orang sekaligus guys, jadi mungkin gak semua orang akan merasa resonate ya dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Even kamu tetap merasa pasanganmu atau orang yang kamu fokuskan saat ini memang berubah, tapi belum tentu kamu akan resonate dengan apa yang akan aku sampaikan ya. Many people yang sedang aku ajak bicara saat ini, oke? Silakan jangan dipaksakan guys. Dan readingan juga bisa vice versa atau kebolak-balik. Mungkin ini adalah energi kamu, atau mungkin bisa jadi ini energi orang yang lagi kamu fokuskan ya, atau yang lagi dealing sama kamu saat ini, oke? Oke guys, ini dia deck yang akan kita pakai untuk kamu pilih. Yang pertama adalah deck yang warna hijau. Cup, seperti biasa masih itu juga decknya guys. Untuk special reading pick a deck masih pakai yang ini juga. Dan kemudian deck kedua adalah deck yang motifnya tuh kayak batik-batik gitu guys. Sebenarnya dia nggak batik sih, tapi aku bilang dia batik aja deh, biar cepet ya nggak sih? Oke, deck yang kedua adalah deck batik-batik. Aku akan buat kedua deck ini di sini supaya tidak kamu lihat-lihat. Gak ada gunanya kamu lihat-lihat sekarang guys, karena nanti intuisimu itu akan bekerja tepat setelah kamu mendengarkan pembahasanku tentang energimu ya, bukan sekarang ya. Oke, kita mulai dari Oracle. Dam 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 dam. Kenapa butuh Oracle Ray dalam readingan ini? Karena aku mau cari tahu dulu clue-nya ya. Kira-kira kamu menganggap dia berubah itu dalam hal apa, atau karena apa, pemicunya apa. Oke, let's begin ya guys. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. For all zodiac signs, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars.
Special reading pick a deck. Kenapa dia berubah? What's going on with you? Kenapa kamu menganggap dia berubah? Jangan-jangan kamu yang berubah, guys. Halo. Kamu yang saat ini sedang penasaran kira-kira kenapa seseorang berubah? Ada valiant courage katanya, take action with passion. Apapun nanti alasannya dia berubah, memang kamu harus segera bertindak, guys. Dan ini kartu orang naik kuda, dia bawa panji-panji gitu ya, kayak kemenangan begitu. Dan kemudian kudanya ini senang, guys, jingkrak-jingkrak, dan kakinya naik yang bagian depan. Ini tanda bahwa kuda ini bergerak, bukan diam. Dan ini bukan patung ya, guys. Ini terlihat seperti Four of Wands, aku lihat ya. Ini terlihat seperti the Four of Wands. Four of Wands itu kan simbolnya tenda gitu, atau kayak gapura begitu ya, guys. Menuju Four of Wands kayak begitu, guys. Atau yang jelas ada pergerakan, action with passion katanya, dengan semangat, dengan yakin dan percaya diri. Apapun nanti deck yang kamu pilih, ingatlah yang paling penting adalah kamu harus bertindak dengan yakin dan percaya diri. Oke, jadi jangan nanti setelah dengar readingan ini kamu ragu lagi, masa sih, kayaknya enggak deh. Jangan gitu-gitu lagi, guys. Apalagi untuk kamu yang sudah punya keahlian untuk menentukan apakah readingan tarot resonate atau tidak resonate untuk kamu. Jangan sampai kamu Valentino Rossi lewat. Udah, anak orang kaya. Jangan sampai nanti kamu mengulangi kebiasaan-kebiasaan lama, kayak mengabaikan intuisi. Jangan dong ya. Kita kan main-main pilih deck begini kan supaya bisa melatih intuisi. Karena kalau intuisi itu dibohongin, guys, makin hari dia itu makin gak bisa dipercaya. Sedih rasanya punya intuisi yang tidak bisa dipercaya, ya gak sih, guys? Kamu melihat langit hujan gak ya gitu, dan intuisi kamu gagal dalam menentukan apakah akan hujan atau tidak hujan. Lebih bagus atau lebih enak kalau intuisi itu bisa dipercaya ya. Oke, kita segera buka tarotnya. Mengenai valiant courage ini atau take action with passion, I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for all zodiac sign, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Special reading pick a deck. Kenapa dia berubah? Seseorang berubah menurutmu dan kamu pengen tahu kenapa dia berubah, tapi aku pengen lihat dulu what's going on with your life ya. The Three of Wands. Menahan, tertunda ya. Ini yang aku bilang tadi, jangan ditunda lagi tapi harus langsung taking action ya. Kartu nasihat kamu kan bertindak, lakukan, kerjakan, kan begitu nih ya. Tapi lihat, guys, bottom of the deck untuk kamu. Belum aku ambil kartunya tapi udah terlihat kartu penundaan di bawah ini. Kamu akan lagi-lagi menangguhkan sesuatu. Even kamu sudah dengar readingan ini secara full, even kamu memilih dengan tepat, tapi kamu akan tetap menunda. Itu kata kartu ini ya, guys, bukan kata aku loh ya. Eight of Pentacles, Six of Wands. Ten of Pentacles. Ada family ya di sini ya, guys. Ketika Ten of Pentacles datang, kemungkinan besar ini adalah rumah tangga begitu. Suami, istri, ada anak-anak di dalamnya, ada orang tua, ada saudara ipar, siapapun itu. Tapi yang jelas satu rumah, kemudian ada beberapa orang. Sebenarnya sebenarnya ini hubungan yang membahagiakan begitu. Ini seharusnya menyenangkan. Bagi banyak orang mungkin ini ideal sekali. Tapi cuma kamulah yang tahu, guys, bahwa di sini tidak ada kerjasama saat ini. Eight of Pentacles itu adalah kolaborasi yang berada dalam satu vibrasi atau satu frekuensi, dan yang mengcross dia adalah the Six of Wands. Ini pengen menang, guys ya. Jadi nggak bisa kerjasama karena selalu pengen menang sendiri. Dan menurutmu dulu nggak begitu, dulu kami oke-oke aja, dulu kami bisa bekerja sama. Tapi kenapa ya sekarang sulit banget kerja sama ya? Sulit banget untuk mencari solusi untuk masalah yang kami hadapi untuk berdua bersama-sama begitu. Kenapa saling pengertian itu sudah tidak ada lagi kayak begitu ya? Kita langsung klarifikasi saja, guys. Dimulai dari the Ten of Pentacles. Let me clarify the Ten of Pentacles. Thank you.
The Nine of Cups, bonbon. Ada bonbon di kamar guys. Kemudian Hangman. Oh, The Lovers. Terlalu awal untuk memutuskan. Tapi biasanya ketika kartu The Lovers datang berarti ini kan tentang pengkhianatan, perselingkuhan begitu ya. Nggak usah dulu deh sampai ke situ ngomongnya. Yang jelas di dalam sebuah Ten of Pentacles, aku lihat ada orang yang pengen mewujudkan keinginannya, tapi masih gantung. Keinginannya adalah untuk bisa bekerja sama kembali atau berkolaborasi lagi. Ya, kamu yang ingin melakukan itu. Kamu ingin misalnya suami pulang, kamu bisa ngobrol sama suami, atau ketika istri lagi dalam keadaan libur dia malah dia di rumah bukannya malah nongkrong sama teman-temannya, bisa jadi begitu ya. Tapi sulit sekali belakangan ini untuk melakukan hal itu. Dulunya pernah, tapi sekarang udah jarang sekali. Oke. Semakin hari kamu merasa perbedaan di antara kalian semakin kuat guys. Sekali lagi aku bilang aku belum mau bahas tentang perselingkuhan, masih terlalu awal. Tapi yang jelas The Lovers di sini adalah simbol dari gap atau perbedaannya. Kalian tuh udah nggak bisa saling paham lagi. Dulunya dengan bicara sedikit aja begitu, tapi dua-duanya tuh udah sama-sama memahami dan kerjasama bisa terjadi. Tapi sekarang udah dijelaskan sedetail apapun tapi nggak bisa nyambung ya. The Lovers itu adalah gap perbedaan yang luar biasa. Apakah masih ada perasaan di sini? Tentu saja guys. The Lovers datang itu adalah The Two of Cups versi Major Arcana ya. Jadi saat ini menurut kamu dia itu sulit sekali diajak kerjasama, dan menurut dia kamu pun sulit sekali diajak kerjasama. Jadi menurut kamu dia berubah tidak seperti dulu. Dia pun berarti saat ini merasakan bahwa kamu telah berubah tidak seperti dulu ya. Teruskan center of the reading. Oh, tumben nih lama nih. Oke. Cancerian biasanya guys. Cancerian biasanya. Oke, the Three of Wands, kemudian ada Magician, lalu the Five of Pentacles. Kamu takut kalau semakin lama begini, nanti hubungan kalian ini akan semakin terancam. Kamu sudah mulai mengkhawatirkan hubungan ini ke depannya. Karena tidak ada perubahan tadi ya guys. Maksudnya perubahan ke arah yang lebih baik, justru malah berubah ke arah yang tidak kamu senangi, tidak kamu sukai. Semakin hari semakin sulit diajak berbicara atau diajak berdiskusi. Makin bawa jalannya sendiri-sendiri aku lihat di sini. Kalian lelah for a Sword, dan beberapa di antara kalian sudah nganggap, aduh hanya keajaiban deh yang bisa terjadi supaya kami bisa akur lagi. Yang terjadi saat ini ya kami mempertahankan Ten of Pentacles saja. Tapi sebenarnya kalau ditanya apakah masih ada keharmonisan di situ, udah jauh banget. Kamu lelah dengan ini semua ya guys intinya. Di bottom of the deck untuk klarifikasi center of the reading ini, kamu lelah the Four of Swords ya. Kita lanjutkan di fokus ada the World. Kamu pengen mengakhiri ini semua. Mengakhiri yang aku maksud adalah mengakhiri perbedaan atau kesulitan dalam bekerja sama berkolaborasi tadi ya, bukan mengakhiri hubungan. Queen of Cups, oke, kamu berencana untuk menunjukkan sisi terbaikmu sesuai dengan perananmu ya guys. Jadi kalau kamu saat ini adalah seorang suami, kamu kayak mikir gini, aku akan jadi suami yang terbaik deh. Yang pasti, yang penting hubungan ini bisa dipertahankan. Kalau misalnya aku ada salah-salah, aku akan cari salahanku dan kemudian memperbaikinya. Kalau seandainya kamu adalah seorang istri saat ini yang menonton readingan ini, kamu berarti bilang ke dirimu sendiri, mungkin aku istri yang kurang baik, aku akan memperbaiki diriku gitu. Positif sekali sebenarnya ya guys kartu fokusnya ini. The Three of Cups, the Moon, the Queen of Cups. The Moon, the Lover sudah datang. Apakah kamu belum mau mengatakan bahwa kemungkinan besar ini perselingkuhan Ray? Masih belum gak? Ya tarot readers yang memahalkan feelingnya ya. Belum ya, masih belum aku rasakan perselingkuhan. Tapi the Moon muncul di sini sebagai bentuk kesedihan.
Ya. Kenapa semuanya serba tertutup, terselubung, demun kan selubung ya guys. Kenapa nggak bisa terbuka? Kenapa dia tuh nggak bisa ngomong ke aku apa yang salah dariku sehingga sekarang ini kami berdua terasa jauh begitu. Kenapa dia tuh nggak mau jujur? Kenapa? Kamu takut ya ini semakin hari semakin fatal. The Nine of Pentacles. Menurut kamu saat ini sudah terlalu banyak yang ditutup-tutupi di antara kalian berdua guys. Udah banyak kan gak jujurnya ya. Terlepas dari itu berpengaruh jelek ke kamu atau tidak, tapi kamu bisa ngerasain sudah banyak yang ditutup-tutupi. Ya aku maksud dengan pengaruh jelek adalah misalnya uang udah nggak jelas kemana perginya guys ya. Tiba-tiba banyak pengeluaran, tiba-tiba ada hutang yang nggak jelas bagaimana ceritanya. Nah itulah yang merugikan. Tapi kalau yang nggak merugikan, kamu merasa semuanya aman-aman aja. Situasi The Ten of Pentacles ini, rumah tangga ini aman-aman aja gitu. Tapi menurutmu ada yang disembunyikan, tidak mengganggumu secara fisik, tapi ada yang aneh mengganggunya di pikiranmu ya. Target please. The Eight of Wands, ngobrol. Knight of Sword. Tapi kamu takut yang kamu ajak ngobrol malah batu. Bayangkan guys, kalau kamu mau ngobrol dengan seseorang tapi dia nggak merespon, kamu datangin dia, mungkin mau bilang aku mau cerita nih begitu, dan kemudian dia acuh tak acuh, terlihat tidak tertarik dengan ceritamu. Itu yang kamu takutkan di sini. Beberapa di antara kalian sudah berhenti mengajak orang yang kalian fokuskan ini untuk bicara. Kalian udah menunggu ya, lebih karena waiting. Ntar deh, siapa tahu dia ada inisiatif untuk duluan mengajakku bicara. Ntar deh, siapa tahu dia ada inisiatif untuk memperbaiki kayak begitu, atau menjelaskan kenapa dia berubah. Beberapa udah mulai waiting di sini ya, sudah tidak doing anything lagi. The Three of Swords guys. Terus gimana dong? The Lover sudah datang, kemudian The Moon datang, kemudian The Three of Swords datang. Oke ya. Terus kamu tanya ke Korea, udah bisa belum ini dikategorikan perselingkuhan? No. Mohon maaf karena tidak seperti yang bapak dan ibu inginkan. Kenapa? Bon, kenapa no? Karena fokus dan target doesn't real guys. Ya ini hanya ada di pikiranmu. Ini pikiran yang kamu sadari, ini pikiran yang tidak kamu sadari ya. Masih belum lah ya. Tapi aku tidak menutup kemungkinan ada ya guys, karena ini general reading ya. Tapi untuk yang kolektif aku ngerasa kebanyakan tidak ada kaitan dengan pihak ketiga ya. Oke, The Eight of Cups diklarifikasi dengan The King of Pentacles. Oh, mungkin dulu dia itu ini guys, apa royal ya. King of Pentacles ketemu dengan Nine of Pentacles. Ini terlihat perempuan dan laki-laki sama-sama energi Pentacles. Dia tuh royal ke kamu, suka kasih hadiah, gampang kasih uang ke kamu ya. Tapi belakangan ini udah enggak. Bukan hanya udah cukup lama, aku rasa 6 bulan terakhir udah nggak seperti itu lagi. As of Wands, Eight of Cups yang begitu sudah berlalu. Jadi mungkin dulu dia dapat special project, ada duit dikasihin ke kamu, atau dia naik gaji dikasihin ke kamu, dapat bonus dikasihin ke kamu misalnya begitu, atau dia murah hati lah gitu ya. Tapi belakangan ini udah pelit. Iya, belakangan ini udah pelit. Jadi perubahannya itu meliputi banyak aspek guys ya. Dan itu yang bikin kamu galau saat ini. Bayangin kalau dulu misalnya semua gaji langsung dikasihin, kamu yang ngurusin misalnya ya. Dan sekarang udah enggak, dia sudah tanya ke kamu berapa nih yang kamu butuhin 1 bulan misalnya, sebagai seorang ibu rumah tangga atau istri. Itu kan aneh banget ya. Tapi bukan berarti dia tidak memenuhi kewajibannya. Dia penuhi, tapi menurutmu beda, aneh. Oke, kita teruskan untuk near future. The Queen of Swords ya, ditambah The Three of Wands, kamu akan bilang begini, bodoh amat. Dan kamu akan menunda tindakanmu ya guys. Devil. The Fool ya, Justice. Bawahnya Hierophant. Wow, major arcana semua guys. The Devil, The Fool, Justice, Hierophant. The Six of Wands yang ditegakkan ini yang akan datang berbarengan dengan The Eight of Pentacles, supaya kalian bisa bekerja sama. Katanya kamu yang mengalah guys.
Kenapa bisa begitu? Karena Six of Wands ini kan menang ya, berdiri tegak. Jadi kalau selama ini kamu pengen menang terus, saatnya kamu mengalah. Don't kill me ya. Ini kata kartu. Kalau kamu merasa selama ini kamu sudah mengalah terus, berarti ini bukan readinganmu. Gitu aja guys, simple ya. Tapi ini akan resonan untuk mereka yang langsung menyadari, oh iya sih, aku banyakkan mau menang sendiri, aku banyakkan egoisnya, aku banyakkan hanya memfokuskan untuk diriku sendiri saja, dan aku jarang bisa memahami dia. Nah, kamu akan langsung berpikir seperti itu guys untuk kalian yang resonan dengan readingan ini. Karena di sini challenge-nya adalah mengalah. Ya, dari yang mau menang sendiri mengalah. Dan begitu kamu iyakan, saat ini kamu aminin yang aku bilang itu, take action with passion. Kamu harus mengalah guys di bulan April ini, supaya The Ten of Pentacles ini bisa tetap kamu rasakan, masih tetap kamu miliki. Ditambah The Hierophant dan kemudian kartu The Fool. Artinya kalian akan di restore ya. Perubahan ini akan jelas. Kenapa sikapnya berubah itu akan jelas, dan kamu bisa mempertahankan atau menyelamatkan hubungan ini. Dimulai dari kamu dengan mengalah. Tapi kalau kamu bilang bodoh amat, males gua nanyain lu kenapa juga gua malas nanyain. Misalnya kamu berpikir seperti itu, the Queen of Swords ya artinya emotionally unavailable. Yang datang adalah Devil ditambah Justice. Kemungkinan ini akan semakin memburuk ke depannya. I don't know guys, ketika ada Justice datang itu intervensi orang lain untuk memediasikan kalian berdua, dan itu tentu saja nggak enak ya. Itu bukan situasi yang ideal deh untuk para couple atau pasangan begitu ya. Selagi memang kamu masih mau mengalah dan mau mempraktikkan ya, take action, mengalah ini dengan penuh keyakinan begitu, ini masih bisa terselamatkan. Oke? Oke. Tibalah saatnya untuk menguji intuisi kamu guys. Seperti yang aku janjikan di awal, yang hijau adalah deck 1 dan yang batik adalah deck 2. Silakan dilihat, aku akan hitung mundur 7 saja untuk kamu melihat dan mendengarkan intuisimu yang mana yang akan kamu pilih ya guys. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tetot. Waktu habis. Oke. Silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video guys, berdasarkan deck yang kalian pilih, deck 1 atau deck 2. Ayo jujur ya, jujur kacang hijau. Jangan malah intuisi kamu bilang 1, kamu klik yang 2. Kalaupun kamu mau klik dua-dua, it doesn't matter, itu tentang referensi. Tapi ingatlah, tetaplah fokus kepada pilihanmu yang pertama berdasarkan intuisimu, begitu ya. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif. Aku akan terjemahkan kartu-kartu yang keluar dari masing-masing deck ini untuk memberitahukan ke kamu kenapa sebenarnya dia berubah, apa alasannya dia berubah, oke? Itu aja yang aku punya untuk kamu guys di readingan Pick a Deck ya, special reading Pick a Deck untuk all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars di bulan April 2023 ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu di readingan kamu berikutnya. Thank you very much. Dadah.